Shalom anak-anak, selamat pagi. Apakah semua keadaan sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Semua pasti tahu kan dengan lagu ini? 1, 2, 3 ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setelah selesai kita bernyanyi, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dari malam hingga pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Sebentar ya Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Jadikanlah anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang berguna di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yang menjadi materi pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memelihara ciptaannya. Terlebih dahulu Ibu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memahami konsep Allah sebagai pemelihara ciptaannya. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam. Nah, ada materi pembelajaran. Kita membaca Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 15. Ibu akan membacanya, Kejadian 2 ayat 15. Kita bersama-sama membacanya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, untuk menjaga Taman Eden dan menempatkan mereka di dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu dengan baik. Dan mereka mempunyai salah satu larangan, mereka tidak boleh memakan buah yang berada di tengah-tengah taman itu. Tapi mereka melanggar itu, dan sehingga manusia berdosa. Sebab itu Allah memelihara ciptaannya. Dalam Mazmur ada juga yang berkata, Mazmur dalam 104 ayat 24 sampai 30. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayah, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya bintang-bintang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewatan yang telah kubentuk bermain dengannya. Semua menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Dalam ayat 24, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Tuhan menciptakan seluruh yang ada di dunia, menciptakan 7 benda-benda penerang, bulan seperti bulan, bintang, dan menciptakan laut yang luas dan binatang-binatang kecil dan yang besar, kapal-kapal berlayar dan lewatan yang telah kubentuk untuk bermain dengannya, supaya diberikan makanan pada waktunya. Tuhan memberikan makanan kepada kita. Tuhan memberikan makanan kepada ikan-ikan yang ada di laut dan burung-burung yang berkicau di udara. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau memperbarui muka bumi ini dengan baik. Dalam yang ketiga, dalam Ayub, dalam kitab Ayub
Dalam kitab Ayub ada menceritakan tentang kenyang-kenyang pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk Tuhan. Selain itu, Tuhan menciptakan pohon-pohon dan burung-burung supaya burung-burung bisa bersarang di tempat itu. Dalam ada 3 media pembelajaran, media LCD atau proyektor laptop. Dalam itu ada 4 bahan belajar. Ada 4 bahan belajar ya, yaitu mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Kita harus mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Mengajarkan pertanyaan tentang Allah, memelihara ciptaannya yang tidak dipahami dari apa diamati pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Dalam instrumen penilaian, pertemuan pertama, pertemuan kedua, lembar pengamatan penilaian sikap. Tuhan menciptakan pemeliharaannya dengan baik. Seperti yang tertulis tadi di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menyuruh manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu dengan baik. Tapi mereka melanggar. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk diri tanah, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dewanya lah manusia kepadanya untuk melihat, maunya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana menamanya dengan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama-nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidak tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ia menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetap mereka tidak merasa malu. Tuhan juga menciptakan, Allah memelihara ciptaannya. Tuhan memelihara kita sebagai manusia dan menjadi ciptaan Tuhan yang paling sempurna di bumi. Dan Tuhan menciptakan tujuh benda penerang seperti bulan, bintang, dan lain-lainnya. Dan memahami konsep Allah sebagai pemelihara, menjaga. Dan kita konsep Allah sebagai pemelihara. Kita harus menjaga tanaman-tanaman, menjaga hewan-hewan yang diciptakan Tuhan dan melestarikan alam. Kita tidak bisa menebangi pohon karena itu akan menjadikan polusi udara kepada manusia. Dan kita harus menjaga dan melestarikan alam. Kita tidak bisa sembarangan menebangi pohon, sembarangan membunuh hewan, sembarangan membuang sampah, dan lain-lainnya. Dan Allah akan memelihara ciptaannya dengan sendirinya. Karena Allah yang menciptakannya, demikian juga dia yang akan memelihara ciptaannya. Mengikuti proses dalam menjaga dan melestarikan itu, kita juga harus perlu memahami dan melestarikan alam.
Terima kasih. Shalom.